Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke materi yang keempat. Kalau kemarin kita sudah tahu langkah-langkah umum kalau kita ingin mendesain algoritma yang baik, dan salah satunya tentunya kita harus bisa mengukur seberapa besar efisiensi waktu dari sebuah algoritma. Nah, dan kita juga sudah pernah mengukur menggunakan konsep kebutuhan waktu atau TN. Nah, timbul masalah. Kalau kemarin kan kita mengukur kebutuhan waktu dari sebuah algoritmanya itu pakai sesuatu yang sangat spesifik ya. Artinya kita harus tahu dulu berapa beban dari operasi yang terjadi di algoritma tersebut. Sebagai contoh, kayak kemarin kita misalkan punya 2n kuadrat plus n dan seterusnya. Padahal sebetulnya kalau kita mau melihat kompleksitas algoritma, itu kita cukup lihat dari derajat tertingginya. Nah, oleh karena itu timbullah sebuah konsep namanya notasi asimptotik, di mana notasi asimptotik ini digunakan untuk menyederhanakan atau mengeneralisir kelas dari kompleksitas algoritma. Nah, ceritanya gimana sih kenapa kita harus pakai notasi asimptotik instead of kita menggunakan TN sebagai kebutuhan waktu yang kemarin, yang kita hitung pakai operasi dasar, kemudian ada efisiensi waktu terbaik, terburuk, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, misalkan kita punya TN di sini, kebutuhan waktu sebuah algoritma 2n kuadrat plus 6n plus 1, dan n kuadrat. Ini ada dua algoritma ini. Kebutuhan yang pertama ini, kebutuhan kedua yang n kuadrat. Kalau kita lihat, n ini kan adalah jumlah input. Ketika kita berikan input 10, maka algoritma pertama itu menghasilkan 261, sementara yang n kuadrat menghabiskan kompleksitas waktu sebesar 100 second. Nah, tentunya ini akan bertambah seiring kita menambahkan jumlah input yang ada di dalam si algoritmanya. 100 inputan, hasilnya sekian. Tapi kalau dilihat, sebetulnya tingkat pertumbuhannya itu mirip. Artinya ketika dia ratusan, ternyata yang n kuadrat juga ratusan. Ketika yang 2n kuadrat sekian itu ribuan, maka n kuadratnya pun juga ribuan. Ya, jangan dilihat berdasarkan angka pastinya, yang ini 2061, yang ini 1000, oh jelas lebih besar ini, iya. Tapi kan komputer itu bisa mengeksekusi ribuan sintaks atau ribuan operasi di dalam satu waktu. Terutama kalau kita bicara parallel processing dan seterusnya. Nah, tentunya perbedaan yang ini kita tidak bisa bilang bahwa ini signifikan. Enggak, ini perbedaan yang tidak signifikan. Yang kita lihat adalah tingkat pertumbuhannya. Ketika ratusan dia jadi ratusan, ketika ribuan jadi ribuan, dan seterusnya. Nah, bisa kita bilang bahwa tingkat pertumbuhan yang 2n kuadrat plus 6n plus 1 itu senilai dengan n kuadrat. Artinya mereka berdua punya kompleksitas yang sebetulnya mirip. Nah, oleh karena itu kita bisa sederhanakan dengan menggunakan notasi asimptotik. Nah, pertumbuhannya sebanding ini kita bisa ambil saja orde paling tinggi. Orde itu berarti kan kuadrat paling tinggi. Variabel yang memiliki kuadrat paling tinggi. Kalau kita lihat di yang tadi, maka kuadrat paling tingginya untuk yang 2n kuadrat plus 6n plus 1 adalah n kuadrat. Karena dia orde tertingginya adalah n kuadrat. Sementara kalau n kuadrat ya udah jelas bahwa orde tertingginya ya n kuadrat, karena dia sendiri hanya n kuadrat. Seperti itu. Nah, maka kita bisa bilang bahwa kebutuhan waktu dari algoritma yang satu yang tadi dengan algoritma yang kedua itu punya kebutuhan waktu yang sama, yaitu n kuadrat. Nah, oleh karena itu, berarti kan dua algoritma yang sebetulnya punya tingkat pertumbuhan yang mirip ini berada di satu kelas yang sama. Nah, untuk kita bisa menyatakannya, kita menggunakan notasi asimptotik. Itu gunanya. Jadi apa gunanya notasi asimptotik? Menyederhanakan kompleksitas algoritma atau membuat kelas yang lebih generik atau general untuk kita bisa melihat kompleksitas dari sebuah algoritma, tentunya kompleksitas waktu. Nah, notasinya kita bisa lihat ada big O, big omega, big theta, dan sebetulnya secara detail sudah saya jelaskan di slide seperti itu. Pasti akan timbul pertanyaan, kenapa dari tiga notasi ini yang paling banyak digunakan adalah big O? Nah, big O itu merupakan batas atas dari sebuah fungsi kompleksitas algoritma.
Jadi kalau kita lihat di sini, saya akan langsung percepat saja karena kan kalian sudah baca slide-nya. Kalau kita lihat TN ini itu adalah fungsi dari algoritma kita. Misalkan kebutuhan waktu algoritma yang kita mau ukur ini yang garis biru. Nah, si yang garis merah ini adalah big O-nya. Big O-nya. Maksudnya gimana? Jadi seburuk-buruknya algoritma yang kita ukur itu cenderung tidak akan melebihi si big O tersebut. Jadi batas atasnya, batas big O-nya menjadi batas atas dari sebuah kompleksitas waktu algoritma. Itulah kenapa big O lebih populer dibandingkan dua yang lainnya. Ya karena tadi gitu, dia mengambil kemungkinan terbesar dari sebuah ukuran waktu algoritma. Tapi hati-hati ya, misalnya kita bahas ini. Contoh, N itu berarti fungsi algoritma yang kita hitung, kebutuhan waktunya Tn-nya adalah sebesar N, itu elemen atau himpunan bagian dari si big O N kuadrat. Benar atau salah pernyataan ini? Ini pasti benar. Kenapa? Karena kalau kita lihat di fungsi grafiknya, maka N kuadrat itu menjadi batas atas atau berada grafiknya di atas dari si N. Ya ibarat kalian masukkan aja 10. Ketika saya masukkan N-nya 10, berarti N kuadratnya 100. Kan berarti 100 lebih besar daripada 10. Walaupun tidak dihitung sesederhana itu ya, hati-hati. Kuncinya adalah ya dipelajari definisi formalnya seperti apa, kemudian dilihat ke grafiknya. Nah, inilah big O, seperti itu. Kemudian di sini saya juga memberikan sebuah pembuktian apakah benar si suatu algoritma yang punya 3N plus 2 itu elemen big O N. Ya kita buktikan di sini gitu, bahwa ternyata memang ya simpelnya ya, sesimpel ini saya bisa bilang bahwa kebutuhan algoritma ini order terbesarnya pasti N kan? Kan order terbesarnya N nih. Ya udah jelas berarti dia big O-nya adalah big O N. Itu sesimpel itu kalau kita bicara dalam kondisi yang tidak formal. Nah, pembuktian ini dibuktikan secara matematis karena kalau matematika tuh harus ada pembuktian formalnya. Nah, ini pembuktian formalnya. Maka nanti kalau Anda nggak paham bisa Anda tanyakan. Apa bedanya dengan big omega? Kalau big omega justru menjadi batas bawah. Jadi kita pengen tahu batas bawahnya dari si algoritma yang kita ukur itu berapa. Jadi kita bisa menghilangkan detil-detil yang sangat spesifik. Contoh kayak tadi ya, 2N kuadrat plus 6N plus 1. Ya, ngapain kita hitung yang lainnya? Kita ambil saja order tertingginya, seperti itu. Ini pun juga ada pembuktiannya, seperti itu. Apa bedanya dengan big theta? Big theta itu dia menjadi upper bound dan lower bound dalam satu waktu. Dia menjadi batas atas dan menjadi batas bawah dalam satu fungsi algoritma. Grafiknya aja kita lihat. Suatu fungsi dikatakan dia memiliki atau himpunan bagian dari suatu big theta itu jika dibatasi atas dan dibatasi bawah seperti ini. Nah, cuma mungkin kalian nggak usah pusing sebetulnya. Apa sih makna dari notasi asimptotik yang kita pelajari hari ini? Bahwa kita tidak perlu sangat detail sampai mengukur algoritma itu punya 2N kuadrat plus 6N plus 1. Nggak perlu seperti itu. Bahwa kita bisa nyatakan saja kepentingannya bahwa si 2N kuadrat plus 6N plus 1 ini itu memiliki sebuah kelas algoritma, di mana kelas algoritma kalau kita lihat secara big O, itu big O-nya adalah N kuadrat. Kenapa N kuadrat? Karena diambil dari order tertinggi. Pak, gimana dengan yang lain? 6N plus 1-nya ini kan hilang. Apakah jadi nggak penting? Tidak penting. Karena sekali lagi, yang kita perhatikan tingkat pertumbuhannya. Bukan angka pastinya berapa. Itu yang sebetulnya materi yang akan saya sampaikan hari ini. Cukup segitu saja. Nah, bagaimana cara menghitung big O? Kita sepakat nih bahwa kita cukup menghitung big O, walaupun kalian juga harus tahu cara menghitung yang lain ya. Nah, bagaimana cara menghitung big O dari sebuah algoritma? Itu kita akan bahas di minggu depan. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu big O, big theta, big omega dengan melihat seperti ini, sehingga nanti kalian dari misalkan 2N kuadrat plus 6N plus 1, kalian dengan mudahnya bilang, Pak, ini mah big O-nya N kuadrat. Karena kebutuhan waktu terbesarnya N kuadrat yang sangat signifikannya. Yang lain itu tidak signifikan. Kalau N kuadrat fungsinya ya, berarti udah jelas nih big O-nya N kuadrat. Kenapa kalian bisa berani ngomong begitu ya? Karena seburuk-buruknya algoritmanya tidak akan melebihi N kuadrat. Atau masih bisa terbatasi batas atasnya dengan si fungsi N kuadrat. Itu saja. Tapi hati-hati ya, kita jangan melihat big O itu sebagai hal yang sulit, itu saja intinya.
Oke, kalau dari saya materinya segitu aja. Memang sedikit untuk yang bab 4 ini. Sekarang kita lihat dulu pertanyaan yang ada di LMS-nya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung dipotong ya. Saya mau nanya langsung dan seterusnya. Analgo. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa mengaktifkan sound-nya sendiri. Saya putar dulu yang di LMS. Oke, ada 16 pertanyaan. Sebutkan perbedaan dari ketiga jenis notasi asimtotik. Wah, itu belum baca slide ya. Udah jelas perbedaannya apa. Tadi juga udah saya sebutkan. Big O seperti apa, Big Theta seperti apa, Big Omega seperti apa. Artinya gini, kalian ingin memandang itu sebagai kejadian yang paling buruk. Paling buruk berarti kita pakai batas atasnya apa sih? Itu berarti Big O. Kalau batas bawahnya itu berarti Big Omega. Kalau Big Theta itu berarti kita ngebahas dia ada di antara batas atas dan batas bawah yang seperti apa. Sekali lagi, itulah kenapa alasan Big O lebih populer dibandingkan Big Omega dan Big Theta, kalau secara notasi algoritma. Buktikan tentang notasi Big Theta terdapat penyelesaian untuk berikut. Jika dimisalkan nilai dari N-nya itu adalah 2, maka didapat batas asal hasilnya 3 kurang dari sama dengan 4, sehingga bernilai benar. Namun pada batas bawah nilainya 3 lebih kurang dari sama dengan. Oke. Saya masih belum paham dan apakah kita masih ini ada kesalahan di yang ini saya juga belum ubah ya, setiap tahun ini salah terus jadinya. Kalau kita lihat di Big Theta itu pembuktiannya si orde yang n kuadrat ini kita tidak berikan. Karena dia batas bawah. Jadi yang setengah ini hilang harusnya. Itu yang membedakan antara batas atas dengan batas bawah. Jadi benar nilainya seperti itu hasilnya. Sorry ya, itu salah ketik itu memang. Dari 3 jenis notasi asimtotik Big O, Big Theta, Big Omega, apakah terdapat suatu kesamaan? Ya ada. Dia menggrouping. Jadi kalau misalnya kita punya n kuadrat plus 1, n kuadrat plus 2, n kuadrat plus 3, misalnya kita punya 3 algoritma seperti itu, maka kita bisa saja menggrouping. Kita sebut bahwa 3 algoritma itu Big O-nya n kuadrat, sama-sama n kuadrat. Artinya mereka berada di kelompok kompleksitas waktu yang sama, 3-3-nya. Walaupun ada plus 1, plus 2, plus 3. Begitupun Big Theta, sama tugasnya mengelompokkan. Big Omega pun sama mengelompokkan. Jadi tugas mereka bertiga ya sama, yaitu mengelompokkan. Itu kesamaannya. Kalau perbedaannya kan tadi mengelompokkannya berdasarkan apa? Nah, tinggal kita lihat ke yang tadi saya jelaskan ataupun di slide dan saya jelaskan dengan banyak di situ. Jika problem size-nya double, apakah jumlah operasi akan tetap 2 kali lipat ataukah berkembang dengan cara tertentu? Hati-hati, perkembangan operasi pada algoritma itu tidak harus mengikuti bilangan kuadratrik. Ada yang nantinya kita sebut dengan polinomial dan ada yang kita sebut dengan eksponensial. Algoritma yang sifatnya atau tingkat pertumbuhannya polinomial itu lebih baik dibandingkan yang tingkat pertumbuhannya eksponensial. Apa itu polinomial, apa itu eksponensial minggu depan. Ini bagus nih, berarti sudah bacanya sampai jauh. Tapi intinya belum tentu 2 kali lipat, tergantung algoritmanya. Kalau 2 kali lipat berarti n kuadrat ya. Bisa saja n pangkat 3, bisa saja nanti 2n kuadrat, atau misalkan n faktorial, seperti itu. Tergantung dia mengikuti deret apa perkembangannya. Notasi Big O besar dapat pula digunakan untuk menggambarkan kesalahan dalam sebuah aproksimasi dalam fungsi matematika. Oke, mohon penjelasan Pak, artian Big O dalam menggambarkan kesalahan dalam sebuah aproksimasi. Jadi sebetulnya gini, approximate atau pendekatan hampiran ini kan sebetulnya digunakan di konsep Big O sendiri. Yang tadi kita misalkan menyederhanakan dari 2n kuadrat plus sekian itu jadi n kuadrat. Nah, itu kan sebetulnya untuk bisa melihat atau menghilangkan hal yang terlalu detail. Karena hal yang terlalu detail itulah yang nantinya akan mengakibatkan kita terlalu sangat spesifik pengen tahu waktunya sampai berapa detik. Padahal komputer itu tidak bekerja dengan cara seperti itu gitu. Nah, itu yang harus dijadikan panduan ketika kita ingin mengaproksimate suatu hal. Secara matematiknya saya nggak bisa komentar, mungkin bisa nanti nanya ke dosen matematiknya. Tapi kalau secara komputer, kenapa kita harus
Kenapa kita tidak harus sangat detail dalam mengukur kompleksitas waktu? Ya itu tadi, karena kita lebih baik melihat dia berada di grup algoritma yang mana. Kalau sudah ketahuan grupnya, kita bisa bilang bahwa itu besar dan tidak besar kebutuhan waktunya, itu saja sih. Terutama nanti kita juga akan bicara ada kasus di mana kasus tersebut itu tidak mungkin dipecahkan dengan komputasi. Nah, apa itu? Nanti kita akan bahasnya minggu depan. Pencarian himpunan lengkap dengan associate commutative unifier. Maksudnya itu apa, Pak? Ini baca dari mana, Mas Bayhaki? Saya harus tahu dulu referensinya. Ada, Mas Bayhaki? Ya, Pak. Ya. Ada, Pak. Ini baca di mana? Dari artikel pas malam, Pak. Tapi lupa lagi saya artikelnya, Pak. Justru itu nanti kalau ada artikelnya, sertakan aja di situ. Nanti biar saya baca dulu. Karena gini, kalau Pak. kita mau bertanya suatu term atau istilah, saya harus paham dulu domainnya. Karena kan kalau kita bicara asosiatif, komutatif itu akan ada di fungsi matematik ya. Kan asosiatif dan komutatif itu kan adalah sifat matematik. Tapi saya nggak tahu ini lagi bicaranya apa gitu. Nah itu saya nggak berani jawab di situ. Karena kita harus paham dulu domain masalahnya apa. Karena di asosiatif dan komutatif di lain hal itu beda lagi maknanya. Nah itu nanti lain kali nggak apa-apa bertanya, di screenshot aja artikelnya atau misalnya kita sertakan linknya supaya nanti bisa saya baca dulu si artikelnya. Ya, Mas Bayaki ya. Berikutnya. Your internet connection is unstable. Good job. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah notasi asimptotik itu dilihat dari banyaknya jumlah data atau banyaknya operasi yang mempengaruhi kompleksitas? Kalau kita bicara notasi asimptotik, itu nanti ada cara mengukurnya. Misalnya kita pakai Big O nih, kita pengen melihat seberapa besar Big O yang dimiliki oleh suatu algoritma, itu cara menghitungnya beda lagi. Kalau misalkan kemarinnya kita ngitung TN itu bisa berdasarkan operasi dasarnya apa, kemudian atau bisa berdasarkan kemungkinan terburuk, terbaik, ataupun rata-rata, atau misalnya kita hitung per baris sintaksnya. Nah, itu nanti untuk Big O beda lagi. Misalkan if itu ada hitungannya, for-nya atau pengulangannya ada hitungannya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Tapi yang paling berpengaruh dari awal sebenarnya udah kejawab sih ya, jumlah input lah yang nantinya akan memberikan pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan. Kalau banyaknya operasi ya tinggal kita, banyak operasi kan tergantung dari jumlah input. Apalagi ketika jumlah inputnya dioperasikan berulang kali seperti itu untuk satu jumlah inputnya. Pak, apakah asimptotik atau Big O ini juga ada hubungannya dengan kasus terbaik, rata-rata, dan kasus terburuk? Betul. Big O itu berarti bisa dianggap sebagai batas atas atau kemungkinan terburuk. Ini cerdas nih yang nanya nih, senang saya. Dan seterusnya ya, bisa begitu. Sementara untuk Big Omega, berarti dia adalah kasus terbaiknya. Karena dia membatasi bawahnya. Sementara untuk Big Theta itu adalah rata-rata, jadi dia kan berada di tengah-tengahnya seperti itu. Bagus nih, Muhammad lagi, Adam Jordi. Terima kasih sudah bacanya. Mengapa ruas itu jadi salah? Nanti saya perbaiki ya untuk yang batas bawahnya. Ini juga sudah diingatkan sebenarnya tahun lalu, cuma saya belum ubah saja. Jadi bikin bingung harusnya. Untuk Big Omega, apa ini? Oh, buktikan. Apakah Big O di sini representasinya selalu persamaan yang dibandingkan? Maksudnya? Gini, cara menghitung yang ruas kanan. Kan kita punya ordonya N ya. Di sini, Big O-nya N. Itu artinya kita nggak langsung bandingkan 3N plus 2 itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan N. Ya jelas, kalau kayak gini 3N plus 2 yang lebih besar. Tapi si Big O ini kita orderkan dulu terhadap fungsinya. Jadi N ini kita masukkan ke sini. Berarti N dioperasikan kepada 3N jadi 3N. Kemudian 2 konstanta kita orderkan dengan N, berarti 2N. 3N plus 2N. Ini tidak langsung dibandingkan 3N plus 2, apakah kurang dari sama dengan N? Ya jelas kalau seperti itu tidak, salah jawabannya. Tapi sekali lagi si Big O-nya, kan itu punya fungsi namanya N. N-nya itu diorderkan terhadap fungsi yang ini. Diordokan, sorry. Kenapa diorderkan ya? Diordokan terhadap fungsi ini. Caranya gampang, ya kita lihat 3N. 3N udah order tertingginya N, ya sudah cukup berarti 3N. 2 belum punya ordo, ya tinggal kita pasangkan dengan ordo ini, di 2N. 3N plus 2N.
Ya jelas, 3N plus 2 itu lebih kecil atau sama dengan 3N plus 2N kan? Di mana 3N plus 2N ini jadi 5N. Seperti itu. Ya udah jelas kelihatan dari order tertingginya 3N, di sini 5N. Udah jelas pasti 3N plus 2 ini kalah dengan 5N. Dan seterusnya. Itu caranya. Kalian jangan terlalu pusing di sana ya. Karena nanti kita menghitungnya tidak dengan cara matematis yang sangat formal seperti ini, tapi nanti ada cara perhitungan untuk menghitung Big O-nya. Seperti itu. Tapi ini bagus, kalian berarti perhatian. Untuk Big Omega sama Big Theta itu biasanya buat hitung algoritma apa? Sama-sama untuk menghitung kebutuhan waktu sebuah algoritma, cuma ya tadi itu dibilang batas atas, batas bawah, atau tengah-tengahnya atau rata-ratanya. Jadi kemungkinan terbaik, terburuk, dan seterusnya. Berikutnya lagi, apakah analisa efisiensi waktu hanya dapat dilakukan oleh notation asymptotik? Tidak dong, kan kita sebelumnya juga belajar TN kan? TN yang kemarin yang kita belajar pakai 3 cara, kita hitung per baris, kemudian ada hitung operasi dasar, ada yang kita menghitung pakai Tmax, Tmin, dan Taverage. Cuman notasi asimptotik digunakan untuk menyederhanakan, supaya kalian gampang melihat, oh ini algoritma grupnya masuk ke grup yang mana nih. Mau n kuadrat plus 1, mau n kuadrat plus 2, mau n kuadrat plus 3, sebetulnya mereka satu grup. Karena apa? Order tertingginya n kuadrat. Bedanya tipis-tipis lah, gampangnya gitu, beti. Ya. Nah, maka kita bisa nyatakan bahwa bertiga itu, algoritma tersebut punya kompleksitas waktu yang sama, yaitu Big O N kuadrat. Jadi menyederhanakan tugasnya. Itu aja intinya. Mengapa Big O sangat populer? Udah kejawab tadi ya. Pada halaman 3 slide yang telah diberikan, membahas tentang pertumbuhan sebanding. Apakah setiap fungsi harus memiliki nilai yang sebanding jika diberikan nilai mutlak yang berbeda dari contoh? Tidak dong, kan tingkat pertumbuhan tergantung dari fungsinya. Fungsinya bisa aja menghasilkan nilai yang tidak sebanding. Ya kan kita juga kan belajar di fisika dulu ya. Ada nilai yang berbanding senilai, ada yang berbanding terbalik. Nah, itu seperti itu. Tingkat pertumbuhan itu tergantung mengikuti dari si formal fungsinya seperti itu. Ini kok kayak belajar kalkulus ya. Kayak saya ngejelasin kalkulus. Jangan terlalu pusing ya, Nak. Kita cuma ngambil definisi formalnya supaya secara matematik kalian tahu posisinya seperti apa. Tapi selebihnya nanti kita hitung manual, pakai caranya, kita akan pelajari caranya minggu depan. Big O bahwa TN ini untuk sebenarnya itu bukan elemen N kuadrat. Ntar dulu, ini apa? Big O, N, dan seterusnya. Sesuai dengan definisi untuk contoh nomor itu, bukan elemen N kuadrat. Yang mana? TN, Big O, Fn, dan TN yang nomor 2. Oh, ini TN-nya setengah N dikali N plus 1. Bukan elemen Big O N kuadrat. Lah, memang N dikali N apa ya? N kuadrat kan? Masuk dong berarti ke N kuadrat. Kan ini kan setengah N dikali N plus 1. Berarti kan akan ada ordernya di N dikali N kan? Kita jangan lihat setengahnya aja. N kali N aja. Udah berarti kan setengah N kuadrat nih gampangnya. Berarti dia bisa dikatakan bahwa dia elemen Big O-nya N pangkat 2 atau N kuadrat. Apa keuntungan atau alasan lain kita mengukur efisiensi waktu algoritma menggunakan Big O? Yaitu tadi, gunanya supaya kita tahu grup kompleksitas algoritmanya. Ini akan dibahas 2 minggu lagi kalau grup ya. Jadi misalnya dia algoritma termasuk yang mengikuti deret pertumbuhan yang mana. Nanti akan ada urutannya. Jadi algoritma ini lebih hemat dibanding algoritma ini lebih boros dibanding algoritma itu. Nanti ada deretnya. Nah, deretnya kita pelajari di 2 minggu lagi. Minggu depan kita belajar cara ngitungnya. Supaya nanti kita bisa menggrouping nih algoritma termasuk ke deret yang mana. Seperti itu. Apakah benar Big O menghiraukan konstanta yang kecil? Menghiraukan tuh apa sih? Tidak memperhatikan ya? Iya, bukan tidak memperhatikan, tapi lebih kepada menghilangkan detailnya untuk bisa melihat kelompok besarnya itu seperti apa. Itu Big O, Big Theta, Big Omega memang digunakan untuk itu. Sip, good job ini pertanyaannya. Senang saya. Apa maksud dari 2 persamaan memiliki tingkat pertumbuhan yang sebanding? Tadi sudah dijelaskan. Ketika ratusan-ratusan, ketika ribuan-ribuan, dan seterusnya. Angkanya nggak harus sama persis. Dari gambaran yang memberikan notasi asimptotik, ini mah nomor 1 ini jawaban fisika ya. Jadi kalau mau belajar di fisika SMP atau fisika SMA, saya agak lupa. Dari gambaran yang diberikan mengenai notasi asimptotik, TN memiliki persamaan, oke, sekian, hanya dipastikan N kuadrat. Apakah notasi asimptotik mengambil persamaan yang lebih mudah? Bukan lebih mudah, disederhanakan dan diambil kelompok besarnya. Makanya diambil order dengan kuadrat tertinggi gitu loh. Itu aja.
Tapi hati-hati kan fungsi juga belum tentu kuadratik, bisa aja faktorial, bisa aja kombinatorial. Nah, itu nanti kita akan bahas di minggu depan. Izin bertanya tentang notasi big theta saya masih belum jelas. Nah, itu udah jelas ya. Di theta tadi batas atas dan batas bawah ini ada kesalahan ketik memang di situ. Dari ketiga jenis notasi asintotik, apakah ada yang terbaik? Nggak ada. Tiga itu bukan comparable, bukan incomparable. Justru tiga-tiga itu incomparable. Digunakan, ya kalian mau memandang algoritma kalian tuh dari sisi yang terburuknya, terbaiknya, atau rata-ratanya. Ya kalau Anda lebih suka, udahlah kemungkinan terburuknya berarti Big O aja kita pakai. Karena membatasi atas. Seperti itu. Grafiknya selalu berada di atas dari grafik yang kita sedang ukur sekarang. Tapi hati-hati ya, kalau kita bilang nanti N itu elemen Big O N pangkat 3, tapi kan terlalu jauh ya. Ya hati-hati juga nih. Saya harus tulis berarti ya. Bentar. Ini aku takutnya kalian salah nangkep nih nanti. Oke, saya aktifkan dulu. Whiteboard. Oke, jadi kalau kita bilang bahwa N, apakah dia elemen dari Big O N pangkat 3, ini benar. Kenapa? Ya karena kan fungsi N pangkat 3 kan di sini, ini N pangkat 3, sementara fungsi N di sini, misalkan seperti itu. Ini benar. Tapi kalau misalkan kalian suruh nge-grouping nih, N itu sebetulnya lebih dekat ke Big O N, atau Big O N pangkat 2, atau Big O N pangkat 3. Nah, kalian ambil aja batas atas yang paling dekatnya. Sorry, ini kenapa nggak bisa? Kalian ambil yang paling dekat dengan batas atasnya. Ya, misalkan N ini cukup terbatasi dengan N saja gitu. Kan bisa batas atas bisa sama dengan, ya hati-hati ya. Kurang dari sama dengan. Fungsi formalnya kan seperti ini. Berarti kita bisa bilang saja, ini Big O-nya Big O N. Jadi, fungsi Tn. Sorry. Saya hapus dulu sebentar ya. Biar kalian nggak bingung. Floor on my drawings. Jadi, kalau kita bilang N ini, sorry, salah lagi. Tn sama dengan N itu identik dengan Big O N. Walaupun, ini yang benar ya, kalian bisa bilang ini Big O N kuadrat. Nggak bisa kalau seperti ini. Kecuali kalau kalian bilang N, Tn ini, Tn sama dengan N itu elemen. Kalau elemen, iya, karena di himpunan bagian kan. Terbatasi atas nggak dengan N kuadrat, Big O N kuadrat gini. Ya ini benar, karena tandanya adalah elemen. Hati-hati ya, beda tanda, beda cara gitu. Nah, yang minggu depan kita akan hitung adalah yang ini. Jadi kita ambil batas atas yang paling dekat dengan dia. N kuadrat batas atas dari N? Ya iya jelas, karena N kuadrat grafiknya ada di atas N. Tapi kan jauh, masih ada yang sebelumnya, yaitu N. Nah, nanti ada kelas algoritmanya, ada mulai dari 1, log N, kemudian N, kemudian N log N. Nah, itu nanti ada kelas-kelasnya. Nanti kita kalau misalnya N plus 1 masih kemana? Ke kelas N. Nah, kita ambil yang paling dekatnya aja. Kemudian nanti ada N kuadrat dan seterusnya, ini ya, ada yang lain nanti. Jangan dibahas sekarang, terlalu pusing nanti. Oke, saya clear dulu. Oke, saya share screen lagi untuk yang Chrome-nya. Seberapa berpengaruhnya mengetahui tingkat pertumbuhan? Ngaruh dong. Kan kita biar tahu fungsi itu sebanding atau enggak. Ngaruh pasti. Ini juga sudah dijawab. Sebutkan perbedaan juga udah jawab. Ini udah ya berarti ya. Oke, ini sudah. Oke, pertanyaan dari LMS sudah. Silakan yang mau bertanya langsung via Zoom dipersilakan. Boleh mengaktifkan sound atau mengirim via chat, silakan.
Silakan, muncul dulu videonya. Kan udah mau selesai nih. Intisarinya, yang ini yang perlu ditangkap sama kalian. Intisari dari hari ini yang penting kalian tahu sebetulnya mau nanti detailnya seberapa besar fungsi, ternyata di fungsi itu ada penanda yang paling signifikannya. Itu dulu aja. Dia bisa n kuadrat plus 1, n kuadrat plus 2, n kuadrat plus 3. Ya secara matematis kalau kita masukkan n-nya pasti beda-beda hasilnya, bener ya? Tapi kan kalau kita lihat nih, saya tulis aja lah biar kalian bisa kebayang nantinya. Nah, ini enaknya kalau ngajar di kelas, saya tinggal tulis aja harusnya. Kalian bisa bilang n plus 1, n plus 2, n plus 3. Ya ini kan kalau dikasih n-nya 1, berarti ini jadi 2, kalau ini jadi 3, dan ini jadi 4. Memang sih secara matematis beda gitu ya, 2, 3, 4 ini beda. Tapi kan tingkat pertumbuhannya masih ada di 1 ya, masih ada di satuan gitu. Ketika kita kasih 10, berarti dia jadinya 11, 12, 13, berada di belasan semua. Nah ini maksudnya sebanding. Berarti kan di dalam fungsi ini ada sesuatu yang sangat signifikan yang mempengaruhi jumlah pertumbuhannya, yaitu yang ini. Apakah yang ini tidak diperhatikan? Tidak perlu, karena ini angka yang berpengaruh secara matematik, tapi tingkat pertumbuhan tidak sangat dipengaruhi oleh ini. Berarti kita bisa bilang bahwa ini ada satu kelompok. Fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 ini satu kelompok, yaitu fungsi yang tingkat pertumbuhannya adalah sebesar n. Itulah yang kita nanti sebut dengan big O n. Nah, big O ini sebetulnya adalah grupnya. Kebayang ya? Itu gampangnya. Yang penting paham dulu secara matematika. Penting, karena ini fundamentalnya. Walaupun nanti ketika ngitung, nggak akan terlalu sering kepakai, cuma minimal secara fundamental Anda tahu big O itu kenapa sering dipakai, dan seterusnya. Oke? Bisa ditangkap penjelasan dari saya semuanya? Suaranya dong. Bisa, Pak. Ah, Bisa, Pak. aku kira ntar aku harus beliin kalian Excel satu-satu biar bersuara. Oke, jangan pusing ya, ini baru permulaan. Santai dulu. Minggu depan menyenangkan karena kita menghitung big O. Jadi biar kita nanti langsung nggak usah menghitung TN dulu, kita bisa langsung hitung big O-nya. Oke, nggak ada pertanyaan? Sip, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, pertanyaannya juga masih bagus-bagus yang di LMS, terus dipertahankan. Materi untuk minggu depan seperti biasa akan saya buka sehabis ini. Anda sudah bisa baca dari sekarang. Di minggu depan biasa 15 menit overview, kemudian tanya jawab dan diskusi. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.